orang masuk, kan begini, surga ini adalah hidup yang kekal, benar? Betul. Iya. Untuk mendapatkan hidup yang kekal ini, kita butuh kasih karunia Tuhan. Iya. Betul? Betul. Nah, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita harus berbuat baik atau berbuat buruk. Kan udah saya bilang tadi, perbuatan baik itu tidak menjamin kita untuk masuk surga, tetapi Tuhan Tuhan sendiri yang mengasihi kasih karunia itu melalui pribadi Yesus. Oke, kita masuk ke dalil. Ya. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Berarti orang ini dia tanya kepada Yesus, Yesus, guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku masuk ke dalam kerajaan sorga, agar aku memperoleh hidup yang kekal, benar tidak? Terus apa jawab Yesus? Ya. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah Allah. Baca ke 18. Kata orang itu kepadanya, perintah Allah yang mana? Kata Yesus, apa di situ yang pertama? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Berarti perintah Allah itu jangan membunuh. Saya tanya sama kamu, siapa yang bunuh Yesus? Kok lari-lari? Kan saya tanya jangan membunuh, tapi Yesus kan dibunuh. Ting deng ding dong, ting deng ding dong, ting deng ding dong, ting deng. Mulai kan? Mulai sampai di situ. Kok lari-lari? Bukan lari-lari, karena Yesus mengatakan taati segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Jangan membunuh. Siapa yang membunuh Yesus? Langsung hilang. Berat, saudara-saudara. Kan sudah jelas tadi kan, sama juga dengan konsep di Islam, teman-teman. Kita masuk surga itu bukan karena amal baik kita, bukan. Kita masuk surga itu karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Namun untuk mendapatkan ridho Allah, kita butuh amal baik. Untuk mendapatkan amal baik, kita butuh perbuatan baik. Untuk mendapatkan perbuatan baik, maka kita butuh perkataan yang baik, yang benar. Untuk mendapatkan perkataan yang benar, ya kita berbicara sesuai yang tertulis di dalam kitab suci kita masing-masing. Kalau orang masuk surga karena amal baik, banyak Kristen berbuat amal baik, tetapi amal baik mereka tidak mendatangkan ridho Tuhan, ridho Allah, karena mereka salah Tuhan. Oh, naikkan. Oh, mungkin dia apa? Mungkin dia tidak kabur. Naikkan, dia bilang naikkan. Silakan. Kenapa jaringan? Coba cek jaringan dulu. Sudah bagus apa belum? Jaringan Mang Loding, bukan kabur. Oh, jaringan. Siapa yang bilang kabur? Siapa yang bilang kabur? Itu saya tadi tidak bilang kabur. Itu tidak pernah. Kenapa? Netizen. Ya. Oke. Coba kamu tanggapi dulu Yohanes 16, 17 sampai 18 itu. Bagaimana pencerahan kamu kepada saya tentang 3 ayat itu? Silakan. Mana sih yang mau dibahas? Kok lari-lari, pindah-pindah, lompat? Begini saudaraku, gini dengar baik-baik ya. Di dalam Matius 19 nomor 16, di situ kan dikatakan ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang kaya ini dia mau hidup yang kekal.
Akhirnya dia tanya sama Yesus, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus jawab, kenapa kamu bertanya seperti itu? Tidak ada yang baik, cuma satu yang baik. Tetapi kamu mau masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Berarti Yesus mengatakan, kamu harus menuruti segala perintah Tuhan, perintah Allah. Benar tidak? Iya, terus lanjutkan, jangan lompat-lompat. Oke. Iya, siap. Kita lanjut ke 18. Kata orang itu kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus, Yesus, perintah apakah itu? Apa kata Yesus itu? Jangan membunuh. Kan? Lanjut. Jangan dipenggal, lanjutkan. Di sini ada tanda koma. Iya. Oke, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Yang saya tanyakan sini kan ada perintah nih, jangan membunuh nih. Benar tidak? Iya. Nah, Yesus itu dibunuh atau tidak? Kalau mau bahas ayat itu, Bang Loding, lanjut ke ayat 21. Jangan dipenggal-penggal sesuai keinginan. Saya tidak. Jangan dipenggal sesuai keinginanmu. Lanjutlah ayat 24. Iya, yang saya pokok. Iya, oke, siap, kita lanjut. Itu udah beda konteks. Jangan dipenggal-penggal sesuai keinginanmu. Kamu bisa salah paham. Baik. Oke, baik, kita kaji. Tapi kamu noise loh. Kamu noise itu. Kamu doubling. Coba. Kamu doubling. Masa kamu pusing sendiri dengan bibelmu? Berarti benarlah tema saya. Oten ajaran bingung. Cek. Udah aman. Udah. Oke, lanjutlah Bang Loding. Ayat 21. Jangan dipenggal. Oke, baik. Disclaimer ini ya untuk Bang Loding, biar Bang Loding gak gagal paham. Kita kan Bang Loding tadi mengasih ayat untuk pembahasan Matius 19 ayat 16 kan begitu. Jadi kalau mau memahami perkataan atau percakapan Yesus itu harus sampai ke ayat 21. Jangan dipenggal. Iya, kita bahas. Oke, baik, kita bahas terus. Jadi biar paham. Yang 18. Oke. Siap. Oke, baik. Bila perlu kita bahas sampai ayat 26 kasih selesai teman-temannya. Kita baca dari pertama sampai selesai. Ayat 21 aja sampai ayat 21. Oke, ayat 21 aja. Nah, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana wahai Yesus? Nah, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Yang ke-19, hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nomor 20, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sudah? Ikutlah aku. Oke. Nah, saya mau tanya sama kamu. Di sini kan ada perintahnya ini kan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, benar? Iya. Ini perintah Allah kan? Oke. Jikalau saya tidak tidak menghormati orang tua saya, jikalau saya tidak mengasihi sesama manusia, saya mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Dalam konteks ini semua itu sudah orang muda itu sudah melakukan, Bang Loding. Bukan, saya tanya kita. Ini kan pedoman hidup buat Kristen hidup kan? Kitab suci ini kan pedoman hidup kan? Kita harus bahas konteks di sini dulu, jangan kemana-mana lah Bang Loding. Jadi konteksnya itu di sini. Dengar dulu. Konteksnya itu di sini. Konteksnya itu di sini.
ada orang muda bertanya kepada Yesus, bagaimana hidup yang kekal? Lakukan perintah Allah, kata Yesus begitu kan. Dan orang muda itu bilang, semua sudah saya lakukan. Harus bagaimana lagi? Kata orang muda itu kepada Yesus, jika kamu mau hidup sempurna, jualah seluruh harta milikmu, maka kau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah dan ikutlah aku. Gitu. Jadi konteksnya itu di sini itu dia sudah melakukan perbuatan baik, Nah, kan begitu. Jadi yang mau Abang Loding saya tanyakan itu apa? Saya tahu kisah ini menceritakan orang kaya yang mau mengikuti sama Yesus. Makanya tahu yang ngelek itu. Memang saya kalau bertanya itu memang signal pun itu ngelek. Tahu nih mah tidak? Sudah? Coba perbaiki jaringanmu itu dulu. Iya, coba cari jaringanmu dulu itu. Udah. Sudah. Nah, perhatikan baik-baik. Kisah ini kan menceritakan ada orang kaya yang mau mengikuti Yesus, kan? Kisah ini kan? Iya, dengar dulu baik-baik. Jangan udah-udah. Saya tahu kamu tidak mampu menjawab, cuma saya mau kasih pemahaman buat kamu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Ini bukan cuma kamu, tetapi juga netizen di bawah. Ada seorang muda datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat agar memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Apa sebabnya kamu berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah." Apa itu perintah Allah agar kita memperoleh hidup yang kekal? 1, jangan membunuh. 2, jangan berzina. 3, jangan mengucap saksi dusta. 4, hormatilah ayah dan ibumu. Dan 5, kasihilah sesama manusia. Ya. Nah, yang saya tanyakan di sini, ini kan menjadi pedoman hidup untuk umat Kristen. Iya. Jika umat Kristen tidak menghormati orang tua, bisakah tidak mendapatkan hidup yang kekal? Jikalau orang Kristen tidak mengasihi sesama manusia, bisa tidak mendapatkan hidup yang kekal? Jika orang Kristen mengucap saksi dusta, bisakah tidak mendapatkan hidup yang kekal? Jikalau orang Kristen membunuh, bisa tidak mendapatkan hidup yang kekal? Bisa tidak? Maksudnya abang gimana ini? Nggak mudah. Soalnya ngelek. Ya sudah, apa dulu? Ya, perbaiki jaringan dulu, turun di bawah dulu, perbaiki jaringan. Sengaja dia. Karena Yesus sudah mengatakan, jika kamu mau mendapatkan hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Jangan membunuh. Pertanyaan timbul, Yesus siapa yang membunuh? Oh, orang-orang Yahudi yang membunuh. Ketika orang-orang Yahudi yang membunuh itu mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Tidak mendapatkan hidup yang kekal. Terus dengan terjadi pembunuhan Yesus itu, siapa yang menikmati hasilnya? Jawab. Begitu. Yang kita tanya itu karena larangan dari Tuhan itu jangan membunuh. Tetapi Yesus ini di dalam Bible kan dibunuh. Siapa yang membunuh Yesus? Orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus, mereka berdosa atau tidak? Oh, mereka berdosa. Ketika mereka berdosa, hasil dari pembunuhan Yesus itu dinikmati oleh siapa? Coba, dinikmati oleh siapa? Oleh Kristen. Karena kalau tidak Yesus tidak mati, tidak ada penebusan dosa. Gitu. Nih, aku kasih tunjuk ya. Nih, aku buka datanya nih, teman-teman. Ini karena mereka tidak mau berpikir kan, hanya konteks-konteks nih. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Nah, orang yang membunuh Tuhan Yesus ini berdosa atau tidak? Oh, berdosa. Oke, berdosa. Tempatnya di mana orang berdosa? Neraka.
hasil dari pembunuhan Yesus ini dinikmati oleh siapa? Kristen, berarti Kristen di neraka. Makanya perintahnya tadi ini kan dikatakan nih, jangan membunuh. Nah, pertanyaan saya, siapa yang membunuh Yesus? Orang-orang Yahudi. Nih, orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Berarti orang-orang Yahudi membunuh Yesus ini, mereka dapat hidup yang kekal atau tidak? Oh, tidak dapat. Kalau orang Yahudi tidak mendapatkan hidup yang kekal membunuh Yesus, bagaimana dengan orang yang menikmati pembunuhan Yesus ini? Kristen. Kalau dengan matinya Yesus baru ada penebusan dosa. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada penebusan dosa. Aduh, sebenarnya bukan jaringan yang ngelek, dia punya otak yang ngelek. Oh, itu kan beda konteks, itu kan beda konteks. Nah, di situ yang kita pahami. Silakan buat teman-teman Kristen. Olo ini satu juga, orang masih fokus di pembunuhan, kau tanya olo. Apakah Tuhannya orang Islam itu ada? Ada. Mana buktinya? Toha ayat 14. Begitu, aku ini adalah Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingatkan aku. Allah itu nama apa gelar? Allah itu nama. Dalilnya mana? Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nama. Bagaimanakah rupa Allah itu? Asy-Syura ayat 11. Dia tidak serupa dengan makhluk. Dijawab juga pakai Al-Quran. Apakah Allah setara dengan sesuatu? Al-Ikhlas ayat 4. Dia tidak setara dengan siapapun. Begitu. Apakah Allah itu bisa dilihat? Dikatakan dalam Al-Quran juga dia tidak dapat dilihat dengan penglihatan mata. Bagaimanakah Allah itu menunjukkan bahwa dia ada namun tidak terlihat? Quran surah Fussilat ayat 53. Dia menunjukkan dengan keberadaannya melalui ciptaan-ciptaannya. Apakah ada ciptaan Allah yang tidak bisa ditolak oleh manusia? Ada. Quran surah Luqman ayat 10. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Beda sama RT 3 ada tiang. Nah, itu Allah kami menjelaskan pakai data yang detail. Sekarang tanya, Kristen punya Tuhan ada? Ada. Siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada berapa? 1. Oh iya. Silakan. Bagaimana kalian ini, ya Allah ya Rabbi? Pasien selanjutnya. Teman-teman dibantu tip-tip layar dulu, teman-teman kasih kencang dulu ya. Ya, Ari, Islam Kristen. Salam abangku. Ya, Islam Kristen, Bang. Iya bang. Ya, Islam Kristen. Mau masuk. Ya, teman-teman dibantu tip-tip layar dulu ya. Teman-teman Islam jangan dulu naik ya, kita biarkan oten dulu. Ya, halo Bang, Islam Kristen. Bang Loding, maaf salah pencet. Oke, siap-siap. Tidak apa-apa Bang, saya izin turunkannya. Yang penting jangan salah Tuhan Bang. Kalau salah Tuhan, seperti dia tadi itu mutar-mutar saja. Cuma ada pula pasien cuma dia ini. Ya, sabar. Ya, sabar. Halo, Open cam lah. cek. Kau perbaiki jaringan dulu bentar, saya sambut Ari dulu. Ari jangan merokok di kamera Ari ya, soalnya saya tidak pakai pembatasan usia. Nanti ke band. Oke bang, maaf bang. Oke, siap. Ari, open cam dulu Ari. Ari Islam apa Kristen? Mau masuk Islam bang. Jangan dulu masuk Islam kalau belum masuk akal Bang. Ari
Islam apa Kristen? Kristen bang. Oke, Kristen. Kalau mau masuk Islam, carilah masjid-masjid terdekat, masuk di situ. Begitu. Ada yang pengen kutanyakan sama abang. Ya, masuk Islam dulu baru tanyakan, Bang. Belum masuk Islam abang sudah tanyakan, minimal masuk akal dulu, Bang. Iya masuk akal loh bang. Ini kan posisinya kan belum masuk. Makanya aku pengen bertanya sama abang. Ya, sabar, Bang. Dibawa dulu lah. Tadi bilang mau masuk Islam, habis bertanya. Kalau mau masuk Islam, masuk sudah, tidak usah tanya-tanya. Apalagi mau tanya-tanya. Silakan, open cam. Kalau mau masuk Islam, masuk sudah dulu, habis masuk baru tanya. Ya, banyak sekali tanya-tanya. Apa yang mau ditanya? Silakan. Ya bang. Oke, apa tadi? Kau punya jaringan Soalnya ini jaringan bagaimana? nge-lag. Jaringan nge-lag. Masih ngelek, kau punya jaringan ini, kesian. Masih nge-lag. Ya teman-teman, Cek. Halo. dibantu sudah aman. Nah, begini saudaraku, begini sajalah, saya kasih kamu waktu. Bagaimana pemahaman kamu tentang ayat itu? Coba silakan. Ayat yang mana bang Loding? Yang tadi kita bahas, Ayat yang pemahaman mana? kamu itu bagaimana? Pemahaman kamu itu bagaimana tentang ayat itu? Oh, dalam ayat itu orang muda bertanya kepada Yesus bagaimana untuk mendapatkan hidup yang kekal, kan begitu. Yesus bilang taati perintah Allah, semua perintah Allah. Dan orang muda itu bilang sudah saya taati, perintah yang mana lagi, kan begitu. Nah di situ jadi pada ayat 21 Yesus mau mengatakan, jika kamu mau hidup sempurna, jualah seluruh harta milikmu, maka kamu akan mendapat kasih karunia dari Allah, begitu. Jadi artinya dalam ayat itu berbuat baik itu harus, Bang Loding. Catat ini ya Bang Loding ya. Berbuat baik itu harus. Tetapi berbuat baik itu bukan untuk mendapat keselamatan. Karena keselamatan itu diberikan oleh Allah itu secara cuma-cuma. Kasih karunia itu diberikan Allah secara cuma-cuma dalam pribadi Yesus. Gimana? Sudah? Cocok? Oke, sudah? Sudah. Oke, kutanya sama kamu dulu ya, saudaraku. Tapi itu dobling loh. Kasih mati yang satu dulu, dobling. Sih kok Kasih mati doubling yang lagi? satu. Kok doubling? Dobling. Ya memang dobling, ya bilang dobling lah. Oke. Nah, tuh kan Aman. dobling. Nah, oke, ini aman. Oke, aman. Nah, di sini di ayat tadi itu kan, saya mau tanya sama kamu ini, ketika Yesus mengatakan bahwa jangan membunuh, perintah jangan membunuh ini cuma khusus di orang ini atau seluruh manusia? Ya seluruh manusia. Seluruh manusia. Kalau ada orang yang membunuh, dia bisa dapat hidup yang kekal atau tidak? Ya jelas tidak. Tidak dapat. Kutanya sama kamu jujur, Yesus itu siapa yang membunuh dia? Orang-orang Romawi yang tidak mengenal Allah. Orang-orang Romawi membunuh. Orang-orang Romawi yang membunuh Yesus itu mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Jelas tidak. Jelas tidak. Oke, jelas tidak. Ya. Ketika terjadi pembunuhan Yesus, maka Kristen mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Yesus dibunuh oleh orang-orang Romawi yang tidak mengenal Allah. Nah, begitu kan. Tetapi Iya. esensi keselamatan itu bukan dari gini loh, Bang Loding. Esensi keselamatan dia sudah mulai paham nih, ini teman-teman. Gini Pelan-pelan, loh. silakan. Ya, silakan. Jangan ketawa, dijelasin malah ketawa. Gini loh,
esensi keselamatan itu bukan karena pembunuhan itu, tetapi karena kasih karunia Allah yang terjadi lewat pengorbanan Yesus. Itu esensi keselamatannya. Tetapi artinya begini Bang Loding. Artinya begini. Keselamatan itu bukan karena karya iblis. Bukan karena karya iblis, tidak. Tetapi jauh sebelum iblis mengeksekusi Yesus, Bapa sudah merencanakan, sudah menetapkan hamba yang sengsara ini, hamba yang menderita. Itu tercatat di Yesaya 53. Jadi esensi keselamatan itu adalah rencana Bapa dari kekekalan sampai kekekalan. Begitu. Kalau abang mau paham, silahkan baca Yesaya 53. Oke, sabar. Coba saya bawa. Tapi ini dobling, teman-teman, dobling artinya kalau saya bicara. Kau yang dobling. Aman kok, di sini aman. Dobling tidak, teman-teman, saya berbicara. Di sini aman. Dobling kan? Coba kau mute dulu. Tidak, saya sudah matikan semua. Internet. Oke, baik. Ya, coba kamu buka di situ di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15. Coba kamu buka 1 Tesalonika 2 nomor 15, kita baca sama-sama. Masa kamu tidak paham-paham? Ini sebenarnya mereka ini cuma butuh kejujuran, teman-teman. Coba kita lihat apa kepahaman dia di sini ya. Coba baca. Mana yang dibaca, Bang? 1 Tesalonika 2 nomor 15. Nomor 15. Oke. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Nah, bahkan orang-orang Yahudi itu membunuh Tuhan Yesus. Berarti orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus ini mereka tidak memperoleh hidup yang kekal, betul? Jelas. Ketika saya merasa bahagia dengan kematian Yesus karena dibunuh oleh orang-orang Yahudi, saya memperoleh hidup yang kekal atau tidak? Hidup yang kekal itu percaya Yesus sebagai Tuhan. Ingat, fokus. Orang-orang Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus, mereka tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika saya berbahagia nih, saya sangat berbahagia bahwa orang-orang Yahudi telah membunuh Yesus. Akhirnya saya bahagia, saya mengikuti perayaan mereka, merayakan bahwa dengan kematian Yesus karena berhasil membunuh Yesus, saya mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Berpikir. Bahagia gimana sih Bang Lodi? Bahagia gimana? Bahagia maksudnya nih, indah rencanamu Tuhan. Coba berpikir dengan baik. Coba ku tanya ulang ya. Kalau tidak bisa, ini PR buat tanya besok di pendeta di gereja ya. Ulang ya. Oke, ini kalau kamu tidak bisa jawab, kamu berpikir dulu satu malam. Siapa tahu besok kamu tidak usah ke gereja, datang kepada saya, DM, kasih nomor WA, kita berdua telepon. Begitu. Perhatikan baik-baik. Jangan dulu kamu bicara, kamu tolong mute. Ya. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang telah membunuh Yesus itu, mereka tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dengan terjadi kematian Yesus, maka Kristen ini ada penebusan dosa. Maka Kristen berbahagia dengan matinya Yesus. Karena kenapa? Karena ada penebusan dosa. Sementara Bibel mengatakan bahwa Yesus itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sementara kamu sendiri mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu yang membunuh Yesus, tempatnya itu bukan di sorga.
Tempatnya di neraka, tidak memperoleh hidup yang kekal. Kalau orang yang membunuh saja tidak mendapatkan hidup yang kekal, bagaimana orang yang berbahagia dengan kematian Yesus? Kalau orang yang berbahagia dengan kematian Yesus bisa mendapatkan hidup yang kekal, berarti orang-orang Yahudi ini yang berhak mendapatkan hidup yang kekal. Karena dengan tangan mereka, dengan cara mereka lah, maka Yesus bisa mati. Sementara mereka sudah bersusah payah membunuh Yesus, akhirnya kamu mengatakan mereka tidak mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi kamu setiap minggu merayakan dengan kematian Yesus di gereja, dengan iming-iming penebusan dosa, kamu bisa dengan percaya diri mengatakan kamu mendapat hidup yang kekal. Sementara orang-orang Yahudi yang menjadi action di lapangan, kamu mengatakan mereka di neraka. Bagaimana cara berpikir kalian? Apakah agama itu harus mematikan akal, atau agama itu harus selaras dengan akal? Makanya tadi saya angkat dari situ, Yesus mengatakan, kalau mau masuk hidup yang kekal, taati segala perintah Tuhan. Satu perintah Tuhan, jangan membunuh. Ternyata Yesus dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, ketika terjadi pembunuhan Yesus, hasilnya ini dinikmati oleh orang Kristen. Karena dengan kematian Yesus di kayu salib, maka ada penebusan dosa. Yesus mati asbabnya kenapa? Karena dibunuh oleh orang Yahudi. Kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah rencana Bapa, dia harus mati di situ, berarti orang-orang Yahudi ini yang membunuh Yesus harus tempatnya di neraka, di sorga. Karena Allah Bapa memakai mereka untuk membunuh Yesus. Paham sampai sini? Coba kamu bengkokkan. Pemahaman Bang Loding rancu. Oke, orang-orang Yahudi ini alat siapa? Orang-orang Yahudi ini alat siapa? Alat iblis. Alat iblis. Berarti iblis yang berencana untuk membunuh Yesus. Ya, jelas. Oke, apakah Bapa membiarkan iblis untuk membunuh Yesus? Ya, Bapa mengizinkan Yesus menjadi sengsara, karena itu Bapa mengizinkan. Berarti Bapa kerjasama dengan iblis? Tidak kerjasama. Berarti Bang Lodi, berarti sabar. Kamu mengatakan tadi Bapa mengizinkan iblis untuk membunuh Yesus dengan pengaruh orang-orang Yahudi, betul? Yahudi, betul? Bapa menubuatkan Yesus itu sengsara, diserahkan ke tangan orang berdosa. Tetapi yang membunuh Yesus itu adalah iblis yang menjadi dalam di situ. Dengan mati Yesus, berarti iblis telah meluruskan, telah menggenapi nubuatannya dirancangkan oleh Bapa, begitu. Oke. Tapi jauh sebelum berarti eksekusi Yesus. Oke, baik, saya paham. Berarti nubuatan Bapa ini digenapi oleh siapa? Oleh Yesus. Nubuatan Bapa bahwa Yesus itu harus dibunuh, kan? Bukan harus dibunuh, tetapi sengsara. Oke, nubuatan Bapa Yesus itu harus sengsara, betul? Betul. Siapa yang melaksanakan nubuatan Bapa ini? Yang melaksanakan eksekusi Yesus mati itu iblis. Tetapi motivasi berarti untuk menggagalkan. Dengar dulu, Bang. Tetapi motivasi iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Motivasi iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Oke, rencana Allah agar Yesus mati di kayu salib, betul? Rencana Allah Yesus sengsara menjadi kan jaringan mulai jaringan. Ya Allah. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Masa hal yang setimpal begitu saja. Tapi teman-teman, saya berbicara terlalu cepat ya. Begitu teman-teman. Kami orang timur itu kalau berbicara itu memang terlalu cepat.
Cepat bukan berarti tidak tahu titik koma, dan keras bukan berarti marah, tapi itu sudah menjadi karakter kami, teman-teman. Makanya agak-agak bagaimana ya? Nanti coba saya turunkan sedikit-sedikit ya. Iya. Iya, kan sudah bilang, dia mengatakan tadi teman-teman bahwa orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus itu, orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus itu tidak akan masuk ke kerajaan surga, tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Sementara hasil dari pembunuhan Yesus itu dinikmati oleh orang Kristen. Kalau yang eksekusi, yang action di lapangan saja tidak masuk ke kerajaan surga, bagaimana yang menikmatinya ini? Kalaulah yang menikmati kematian Yesus ini masuk surga, berarti yang action di lapangan itu harus dahulu masuk surga. Karena dengan asbab mereka, maka terjadilah penebusan dosa. Makanya sangat terancu, teman-teman. Begitu. Kalau dia mengatakan bahwa ini rencana Bapa, berarti betul iblislah bapakmu, sebagaimana kata Yesus dalam Yohanes 8:44. Jika kamu ingin membunuh aku, maka iblislah bapakmu. Jeder, selamat datang di kebenaran. Makasih. Gitu. Jangan menipu sama orang Islam. Orang Islam itu belajar. Pasien selanjutnya. Balik Adit sekarang. Ya, halo Johan. Halo, selamat malam Bang Loding. Ya, Islam Kristen Pak Johan. Kristen. Ya, silakan open camp Pak. Karena di sini wajib open camp Pak. Kamu kalau yang cuma boleh Siapa Johan? Bagaimana? Apa yang mau Anda tanggapi, atau mau tanggapi tema, atau mau lanjutkan tadi? Silakan Pak. Pak Johan, tapi bisa ndak bergeser dari situ sedikit, soalnya ada noise, ada bunyi suara, bunyi masak-masakan. Ya, ini saya tadi nyimak sedikit tentang masalah pembunuhan itu konteksnya itu, urgentnya itu maksudnya kemana, larinya itu tentang apakah dengan konteks bahwa ajaran yang diajarkan bahwa jangan membunuh, berzina, mencuri. Apakah itu memang kesimpulannya dalam keselamatan atau bagaimana, atau hanya sekedar untuk dilarang jangan melakukan itu, tetapi tidak ada dampak impact dari itu maksudnya itu seperti apa? Oke. Begini Pak ya, yang pertama tadi saya tanya sama beliau tadi begini Pak. Kita semua masuk kerjaan surga Bapak ini karena mendapat kasih karunia dari Bapak. Benar tidak? Sepakat? Ya, benar. Karena orang-orang yang masuk ke dalam surga itu orang-orang yang mendapat kasih karunia dari Bapa. Kalau orang tidak mendapat kasih karunia dari Bapa, maka dia tidak akan masuk surga. Sepakat? Benar. Ya, untuk mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa, kita harus berbuat baik apa berbuat buruk, Pak? Kasih karunia itu tidak melakukan apa-apa, itu namanya kasih karunia. Kalau ditambahkan perbuatan baik lagi, Oke, tidak melakukan apa-apa. Ya. Oke, baik. Ingat ya, Anda mengatakan seperti itu. Apakah Anda sering baca Bible? Sering enggak, tapi saya baca. Oke, baik. Coba Anda mari sama-sama kita buka di Matius 19 nomor 16 sampai 17, Pak. Kita baca di situ. Bagaimana ketika orang kaya itu dia bertanya kepada Yesus, Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Mulai. Turun, Pak. Anda diskusi tapi masih. Ya, Erigo.
bagaimana saya apa nih? Lek saya ya. Lek ya. Halo Pak. Ya, halo. Aduh, banyak banget anak-anak di sini. Tunggu. Iya Pak, kalau begini Pak, kalau boleh Anda cari tempat yang sunyi dulu Pak, karena kita berdiskusi ini tentang masalah keselamatan Pak. Bagaimana Anda berdiskusi tentang masalah keselamatan tapi tidak ada keseriusan? Cari tempat yang aman. Nggak usah serius-serius sekali, namanya juga kita ini kan. Tidak boleh Pak, ini masalah keselamatan Pak. Hidup di dunia ini hanya sementara Pak. Semua butuh keselamatan. Jangan sampai keselamatan di tempat saya tidak ada, makanya saya mengikuti Bapak. Jangan sampai di keselamatan Bapak tidak ada, maka saya sebagai orang beriman mengajak Bapak untuk mari sama-sama kita selamat Pak. Silakan, konten. Iya. Ya, oke. Ya. Coba Anda baca di Matius 19 nomor 16, 17, 18. Coba Anda baca 19, 16, 17 sampai 18. Tunggu Bang, sabar tunggu ya. Iya, siap. Orang muda yang kaya ya, perikopnya ya. Iya, orang muda yang kaya. Betul sekali. Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau Baca bertanya?" dari 16 sampai 18 Pak. Dari 16 sampai 18 biar kita dapat poinnya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah. Oke. Jikalau berarti perintah yang Yesus mengatakan kepada orang kaya itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbuat saksi dusta, kasihilah orang tuamu dan kasihilah sesama manusia. Jika saya melakukan itu, saya berhak memperoleh hidup yang kekal atau tidak? Tadi kan kita sepakat bahwa kasih karunia itu tidak menambahkan perbuatan untuk mendapatkan keselamatan. Benar ya? Tadi sepakatnya ya? Tapi nomor 17 itu, nomor 16 kan orang bertanya, orang kaya itu bertanya kan? Di sini Bang loading ini ada slack ini di dalam konteks ini. Coba. Oke, coba di mana slack saya? Coba Anda luruskan. Coba saya dengar. Tadi Coba kan Anda kita luruskan. di awal kan sepakat bahwa keselamatan didapat oleh kasih karunia, bahwa perbuatan baik itu tidak menambahkan apapun di dalam keselamatan kan? Nah, di sini di dalam perikop ini orang muda yang datang orang kaya ini, kalimat yang pertama dia katakan mengatakan bahwa Yesus adalah orang baik. Terus? Guru, dia mengatakan guru yang baik. Nah, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, sabar, tahan situ dulu Pak. Orang kaya itu dia bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Ya. Untuk mendapatkan hidup yang kekal kita butuh kasih karunia Tuhan, benar? Ya. Nah, berarti orang itu kan bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku bisa mendapatkan hidup yang kekal, bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan? Maka apa kata Yesus? Taati segala perintah Tuhan, turuti segala perintah Allah. Apa perintah Allah? 1, jangan membunuh. Benar tidak Pak? Ya.
Jika Anda membunuh, Anda mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Belum tentu. Ya bisa. Belum tentu, bisa tidak. kan? Bisa Wah, bisa tidak. Anda membunuh orang bisa dapat hidup yang kekal. Konteksnya orang yang sebelah kanan di Yesus di kayu salib itu kurang jahat apa itu? Bisa selamat dia. Alamak. Kalau masalah tentang Jadi sabar poinnya di sini Pak. Poinnya di sini. Siber. Kita tidak tanya orang di samping Pak. Saya tanya sama Anda. Iya. Jikalau Anda membunuh, sabar. Jikalau Anda tidak mentaati perintah Tuhan, Anda membunuh, itu Anda mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? bisa iya bisa tidak. Aduh, parah Anda ini, nggak bisa diselamatkan. Ini konteks dari keselamatan di dalam perbuatan. Kalau misalnya Pak Loding ini berkata bahwa dengan melakukan atau tidak melakukan kita bisa selamat, karena di ayat Alkitab ini banyak akan bertentangan. Karena banyak orang yang membunuh Yesus di kayu salib itu, Yesus berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang Yesus aja mengampuni mereka. Oke, baik, kita maju sedikit ya. Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 di sini dikatakan bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus itu mereka mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Kalau di dalam konteks membunuh Yesus, berpikir dulu. Tetapi ada kalimat bahwa Yesus meminta bahwa orang yang membunuh dia itu minta diampuni oleh Bapaknya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka saya tidak tanyakan tahu apa yang mereka perbuat. Oke. Saya tanyakan di 1 Tesalonika 2 nomor 15, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Orang-orang yang membunuh Yesus itu mereka mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15, coba Anda baca. Bukan cuma Yesus yang mereka bunuh, para nabi, dan mereka menjadi musuh manusia. Sementara perintah Tuhan, kasihilah sesama manusia, tidak boleh memusuhi. Coba Anda baca itu 1 Tesalonika 2 nomor 15. Anda baca dengan baik. Tutup pintu ya. Siapa yang Coba. Jangan ke belakang ya. Satu Tesalonika 2 nomor 15. Maaf Pak ya, kalau suara saya terlalu besar Pak ya. Enggak apa-apa Pak. Tunggu ya, maaf ini Alkitabnya kecil banget. Siap, enggak apa-apa Pak. Kita santai-santai Pak, kita santai. Atau kalau Bang Loding bisa bantu buka. Oke, baik. Saya bacakan di sini Pak ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Nah, berarti orang-orang Yahudi yang memusuhi seluruh manusia, yang menyiksa para orang-orang, yang membunuh para nabi, bahkan membunuh Tuhan Yesus, mereka ini beroleh hidup yang kekal atau tidak? Coba Anda berpikir. Karena konteksnya di situ, dulu, Pak. Kalau masalah mendapat kehidupan yang kekal, di situ tidak ada dibilang mereka tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Saya bertanya kepada Anda, Pak. Saya bertanya kepada Anda, orang-orang yang membunuh Yesus, orang-orang yang membunuh para nabi, orang-orang yang memusuhi manusia, yang tercatat dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 ini mereka ini tempatnya di mana? Mereka mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Mereka telah membuat satu kejahatan, membunuh Yesus, membunuh para nabi, memusuhi seluruh manusia. Sementara perbuatan mereka ini bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, kasihilah sesama manusia. Tetapi di sini di 1 Tesalonika 2 nomor 15, mereka bertentangan dengan perintah Tuhan. Mereka membunuh, mereka menyiksa orang, mereka memusuhi manusia, bahkan Tuhan Yesus mereka bunuh. Pertanyaannya, mereka mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Ya nggak bisa dibilang. Coba Anda berpikir, jangan dulu Anda berjawab. Tidak ada tertulis mereka itu
tidak mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kalau memang tidak ada tertulis, sementara di dalam Matius 19:16 tadi kan perintah Tuhan ada. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, jangan bermanusia, kasihilah kedua orang tuamu. Sementara mereka di sini, mereka membunuh, mereka memusuhi manusia, mereka menyiksa para nabi. Berarti mereka ini bertentangan dengan perintah Tuhan. Setiap manusia yang bertentangan dengan perintah Tuhan, maka neraka jahanam tempat mereka. Cuma Anda tidak mau jujur. Karena kenapa? Karena ketika Anda mengatakan bahwa orang-orang yang membunuh Yesus ini tempatnya di neraka, berarti seluruh Kristen di dunia tempatnya di neraka. Karena kenapa? Karena dengan hasil pembunuhannya Yesus oleh orang-orang Yahudi, maka di Kristen ada penebusan dosa. Masa konteks sesimpel ini Anda tidak paham? Apakah agama itu harus mematikan akal? Tidak, karena presupposisi Pak Loding ini terlalu menekankan bahwa kita mendapatkan keselamatan itu harus dengan perbuatan, tidak berbuat ini atau berbuat ini. Karena tadi penjelasan awal kita keselamatan itu oleh kasih karunia, makanya saya bingungnya di situ. Oke, saya jabarkan ya. Oke, saya jabarkan. Gini, Pak, Izinkan saya. Gini. Sebenarnya di dalam presupposisi Pak Loding ini melanggar bahwa di dalam penyaliban ada 3 orang penyaliban itu. Nah, apa konsekuensi orang disalib? Yang pasti itu mempunyai kesalahan yang besar. Pasti itu melakukan itu bukan membunuh saja yang dilakukan itu. Itu yang di sebelah kanan Yesus. Pada saat itu dia tanpa melakukan apapun, hanya dengan mengerti bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah dan datang mati yang tidak bersalah, dibunuh, disalibkan. Dia tahu bahwa itu untuk menembus dosa, dia selamat. Makanya saya bingung dengan Pak Loding. Kalau hanya dengan membunuh atau tidak membunuh, itu tidak pengaruh dengan keselamatan orang Kristen. Karena tidak didasarkan oleh Bagaimana konsep kalian? Pantas banyak sekali Kristen berbuat kejahatan. Coba Anda diam dulu. Sabar, Anda diam dulu. Karena Anda berbicara ini sudah doktrin para gereja. Coba izinkan saya berbicara sedikit baru Anda bisa mentanggapi. Sabar. Izinkan saya berbicara sedikit. Anda duduk mendengar. Tugas Anda hanya membengkokkan saja. Dengar baik-baik. Semua manusia ketika mau masuk ke kerajaan surga Allah Bapa, berarti mereka harus mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa. Dengan kasih karunia itu, mereka akan bisa memasuki kerajaan surga Bapa. Tanpa kasih karunia dari Allah Bapa, tanpa kasih karunia dari Elohim, maka mereka tidak akan berhak memasuki dalam kerajaan surga. Nah, untuk mendapatkan kasih karunia Elohim ini, maka kita harus mentaati segala perintah-perintah Elohim. Kalau kita tidak mentaati segala perintah Elohim, melainkan kita bertentangan dengan perintah Elohim, maka kita tidak akan mendapatkan kasih karunia Elohim. Jikalau kita tidak mendapatkan kasih karunia Elohim, maka kita tidak akan berhak masuk sampai ke kerajaan surga Allah Bapa. Ini konsep yang sebenarnya yang Yesus ajarkan. Makanya orang kaya itu datang kepada Yesus. Dengar. Anda dengar dulu. Nanti baru selesaikan, baru Anda luruskan. Makanya orang kaya itu datang kepada Yesus. Yesus, perbuatan baik apa? Ingat, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Maka apa kata Yesus? Tak turutilah perintah Elohim. Maka orang kaya itu bertanya kepada Yesus, Yesus, apa itu perintah Elohim? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta. Kasihilah sesama manusia, kasihilah kepada kedua orang tua. Maka orang kaya itu mengatakan, aku sudah melakukan semua itu. Berarti dengan mereka berbuat baik, maka mereka berhak memperoleh hidup yang kekal. Sementara Anda mengatakan bahwa untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, Anda tidak harus berbuat hidup yang kekal. Buat apa Elohim turunkan perintah jangan membunuh? Berarti kalian Kristen boleh saling membunuh satu sama lain. Bukan begitu. Arti dari terus ayat itu bukan begitu. Aku tanya sama Anda, jikalau pemahaman orang Kristen seperti Anda bahwa kalau kita membunuh
itu kita akan tetap masuk ke kerajaan sorga atau tidak masuk ke kerajaan sorga. Masih 50-50. Gini Bang, jadi Coba Anda luruskan kepada saya. Dengar dulu baik-baik Pak. Coba, ketika ada orang Kristen yang membunuh, melanggar perintah Tuhan tidak? Kalau ada orang Kristen membunuh, ya otomatis itu melanggar. Melanggar. Jikalau orang melanggar perintah Elohim, dia mendapat kasih karunia Elohim atau tidak? Nah, kalau ini beda lagi. Ini beda lagi. Karena di sini Anda mulai masukkan doktrin. Coba saya mau lihat, coba Anda Kasih luruskan. karunia, kan kita sudah sepakat di awal. Saya bilang tadi sama Pak Lodi, kasih karunia itu kan kita didapat tidak melakukan perbuatan, tidak melakukan ini atau berbuat itu. Tidak menambahkan sesuatu apapun untuk mendapatkan keselamatan itu. Hanya iman. Pak, pakai dalil. Selamatkan. Pakai dalil, Pak. Kita berbicara agama berlandaskan dalil, bukan berlandaskan omon-omon. Anda mengatakan bahwa kalau kita mendapatkan kasih karunia berarti kita tidak membutuh hidup yang kekal. Terus kenapa orang kaya ini bertanya kepada Yesus? Kenapa orang kaya ini bertanya kepada Yesus tentang perbuatan baik? Bukankah kalau perbuatan baik kita sudah percaya kepada Yesus? Ya, jadi ayat itu berbicara tentang paradoks. Ngerti ya? Bahwa di dalam perkataan orang kaya dan Yesus ini dilatar belakangi bahwa orang kaya ini bisa dia mempunyai mindset ya seperti Pak Loding. Dia bertanya pertama, apa yang harus kuperbuat? Nah, sementara untuk mendapatkan keselamatan itu tidak berbuat apa-apa. Jadi Yesus untuk supaya dia membuka ataupun dengan segala mindset yang dia punya bahwa itu saya minta data dulu, sabar Pak, izin. Saya potong pembicaraan Anda, saya minta data. Ayat berapa tadi? Ayat berapa orang kaya tadi lupa? Nah kan Anda ayat lupa. Matius 19 nomor 16 sampai 18. Coba Anda berbicara itu berlandaskan data Pak. Ya, kita Matius karena di sini kita ingat ayat 18, ayat 16, 17, 18. Berbicara berlandaskan data Pak, biar orang bisa menerima. Masalah percaya dan tidak percaya itu tergantung iman masing-masing, tapi kita berdiskusi berlandaskan data. Jangan sampai data belok ke kiri, Anda belok ke kanan. Begitu. Karena ini saya berbicara, kalau memang mendapatkan kasih karunia Tuhan, kalau memang mendapatkan kasih karunia Tuhan tidak butuh perbuatan baik, guna apa orang kaya itu bertanya kepada Yesus? Dan guna apa Yesus menjawab? Kalaulah si orang kaya itu tanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Kalau memang tidak berbuat baik, maka kata Yesus seharusnya tidak usah buat baik-baik, cukup percaya saya saja. Kamu mau bunuh, kamu mau apa, terserah sudah. Tapi ini kan Yesus jabarkan semua. Yesus mengatakan, kenapa kamu mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik, cuma satu yang baik. Tetapi jikalau kamu pengen masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Maka Yesus jabarkan, apa itu perintah Allah satu persatu. Yang pertama, jangan membunuh. Yang kedua, jangan berzina. Yang ketiga, mengasihilah kedua orang tuamu. Dan yang keempat, jangan memusuhi sesama. Ini jabaran Yesus. Iya, berarti jikalau kita melakukan, sabar, jikalau kita melakukan 5 yang dijabarkan oleh Yesus itu kan kita berhak memperoleh hidup yang kekal. Karena kita telah mentaati perintah Tuhan. Enggak. Jadi iman orang Kristen, maksudnya itu ayat, orang Kristen ini sudah mendapatkan keselamatan. Orang Kristen ini sudah selamat. Jadi tidak perlu untuk melakukan hal-hal harus hormati orang tua, jangan ini, jangan. Orang untuk melihat keselamatan itu, perbuatan apa yang kamu punya, itu harus dilakukan. Itulah dilihat dari keselamatan itu. Jadi makanya setiap orang Kristen itu mustahil untuk kehilangan keselamatan, tetapi kewajiban untuk melakukan Oke, baik, simpel. Oke, saya ikut narasi Anda. Saya ikut narasi Anda. Bukan berarti kalau harus... ada orang Kristen, sabar, dengar. Kalau ada orang Kristen yang membunuh, ada orang Kristen yang durhaka kepada orang tua, ada orang Kristen yang membenci satu sama lain, ada orang Kristen yang berzina, tempatnya di mana?
Tempatnya di mana? Gini bang, Tempatnya di mana? saya bingung dengan pernyataan abang. Saya tidak, saya orang tanya. Iya, saya tanya. Ini Saya tanya cerita sama Anda. Kristen ini konteksnya udah selamat loh, iya kan? Iya, Jadi orang dengar dulu. Kristen yang Oke, selamat saya ini- ikut. Dengar. Saya ikut narasi Anda. Saya ikut narasi Anda bahwa Kristen ini sudah selamat. Kristen sudah selamat nih. Kristen Ya. sudah selamat. Jikalau ada orang Kristen yang sudah selamat ini, mereka membunuh, mereka mencuri, mereka mendurhakai orang tua, mereka Berarti memusuhi bukan orang sesama Kristen. manusia. Berarti bukan orang Kristen. Berarti bukan orang Kristen. Iya kan tadi kan ku bilang konteks orang Kristen itu udah selamat dengan melakukan harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kalau ada orang Kristen namanya ini orang Kristen tetapi melakukan hal yang yang bertentangan dengan perbuatan baik, ya berarti bukan orang Kristen. Oh, bukan orang Kristen. Begitu. Memang Bapak sudah yakin bahwa sekarang ini tidak ada orang Kristen yang berbuat yang membunuh, tidak ada. Ceritanya kan konteks keselamatan, melakukan untuk mendapat keselamatan kan? Jadi itu upaya untuk melakukan itu tidak Oke, kita harus maju sedikit, baik. Kita keselamatan maju. tidak menambahkan apapun di dalam untuk mendapatkan keselamatan itu. Oke, kasih jaminan, kasih dalil sama saya di mana jaminan Yesus kepada Kristen memperoleh hidup yang kekal. Kita maju sedikit, silakan. Karena tadi Anda tidak lolos, silakan. Kerjakanlah keselamatanmu. Saya butuh data. Tunggu ya. Saya butuh tunggu ya. data. Tunggu. Saya butuh data di mana jaminan keselamatan kepada Yesus. Aku kasih dalilnya, Yohanes 3:16. Yohanes, Saya kasih dalil, Yohanes 3:16. Coba, saya kasih dalilnya sendiri. karena begitu besar, bukan ini. Yohanes 14:6 kalau begitu. Bukan itu lagi, Yohanes 14:6. keselamatanmu. Nah, di situ. Lupa saya Coba ayatnya. Anda baca dulu Yohanes. Coba Anda baca Yohanes 3:16 tadi. Coba baca dulu. Anda belum baca Anda. Itu saya hafal karena begitu besar kasih Coba Allah baca. akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal Agar? sehingga agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti kita percaya kepada anak yang diutus oleh Elohim ini, kita beroleh hidup yang kekal, benar? Ya, Oke, kita percaya sebagai apa Pak Johan? ini lari kemana? Anda ini bagaimana? Sekarang begini, saya pengen hidup yang kekal. Saya datang kepada Pak Johan. Pak Johan mengatakan kalau kamu percaya Yesus, kamu beroleh hidup yang kekal. Saya bertanya kepada Pak Johan, berarti saya percaya Yesus sebagai apa Pak Johan? Saya kutip Agar saya memperoleh dari hidup yang kekal. narasi tentara Roma yang menombak Yesus sebelum dia untuk memastikan dia mati. Dan dia tertunduk berkata, ya, bahwa benarlah dia ini anak Allah dari kekekalan. Begitulah mungkin kurang lebih konteksnya. Anak Allah. Nah, seperti Anda ini Ada, berbicara Pak. ada. Dengar. Romawi. Ini simpel Pak, ini simpel. Tentara Romawi yang Ini simpel, bersaksi setelah dia menombak Yesus. Nah, itu bisa diselamatkan itu. Dia baru saja membunuh loh Bukan, itu. jangan begini Pak, begini Pak. Anda dengar baik-baik Iya. Pak. Dengar dulu Pak. Ketika Anda berbicara tentang agama, harus Anda berbicara tentang dalil. Iya, ini saya. Karena kita saya harus keluar dengar dulu Pak. Dengar dulu. Keluar kemana Pak? Untuk cari konteks ayatnya, saya lupa. Oke, dengar dulu Pak. Dengar dulu baik-baik. Saya datang kepada Bapak Johan. Saya sebagai orang Islam datang kepada Bapak Johan. Saya bilang, Pak Johan, saya pengen hidup yang kekal. Pak Johan mengatakan hidup yang kekal itu kita percaya Yesus. Nah, saya bertanya kepada Anda. Kita percaya Yesus sebagai apa Pak Johan? Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Percaya sebagai Allah dan manusia. Nah, oke, Pak Johan mengatakan kepada saya, Loding, kamu harus percaya kepada Yesus itu sebagai Allah dan sebagai manusia. Mana Ya. dalilnya di dalam Bible biar saya baca?
2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah bermuncul dan pergi ke seluruh dunia Ya. yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Yesus Ya. datang ke dunia, Anda anggap sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Dua-duanya. Anda kasih cuma satu. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Bagaimana Anda bilang dua-duanya? Banyak ayatnya. Yesaya 9 ayat 6. Ya. Pak, di perjanjian lama Anda lari pula perjanjian lama, ya Allah. Begini saja Pak, kutunjukkan Anda satu ayat. Kutunjukkan Anda satu ayat biar untuk menjadi referensi buat diskusi kita Di berdua Pak ya. perjanjian lama, Iya, dengar dulu, dengar eksistensi dulu, Yesus dengar sudah dulu. ada. Iya, dengar dulu Pak, dengar dulu. Kutunjukkan Anda satu ayat supaya ini menjadi awal perkenalan saya sama Pak Johan. Bisakah Anda baca saya Yohanes 14 nomor 1 Pak? Ya. Yohanes 14 nomor 1. Saya mau butuh kejujuran Bapak di situ. Yohanes 1 ayat 1 juga itu menjelaskan tentang kealahannya. Yohanes 14 nomor 1. Di situ perikopnya rumah Bapak. Kita semua pengen rumah Bapak. Yohanes 14 nomor 1. Ya. Ayat 1. Iya. Coba dibaca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, ada berapa yang harus sabar? Itu sudah kedua Pak. Nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ Pak? Tritunggal itu esensinya satu, tetapi dibedakan. Di situ dengan ada sikap pribadi. di situ sabar. Di situ yang tertulis ada Tritunggal atau tidak? Tritunggal itu konsep, tidak tertulis secara Iya. eksplisit. Yang saya tanyakan di ayat itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ yang tertulis di situ? Ku ini merujuk kepada Yesus, yaitu yang saya bilang Iya. tadi. Yesus yang adalah manusia dan yang adalah Saya Tuhan. tidak tanya Yesus. Saya tanyakan ada berapa yang kita percaya di situ? Ada berapa? Yesus dan Bapa itu satu esensi. Ya harus percaya Saya tidak. di dalam. Ya di sini, kalau di sini itu ada jamak, ada dua pribadi. Ada dua. Kenapa Dua Anda tidak? pribadi. Anda tidak jujur kalau oke, ada dua. Yang mana Hypostasis. Tuhan? Dua hypostasis. Yang mana Tuhan? Tuhan itu gelar. Yang bisa mana dimiliki Tuhan? oleh Bapa dan Yesus. Iya, yang memiliki mana satu Tuhan? esensi yang Sabar, dibedakan sabar, di jangan dalam Anda putar pakai eksistensi doktrin gereja. pribadinya. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Dua-duanya. Itu Berarti Tuhan Anda dua. Nah, itu lain lagi. Nah itulah doktrin Anda kan. Di Itu sini beda Anda lagi, berbicara diam. Makanya benarlah di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Baqarah ayat 9 mengatakan apa? Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Di situ kita percaya satu atau dua. Eksistensi Allah, Anak dan Roh Kudus itu ada di sini. Itu kejamakan Allah itu ada. Berarti kalau di sini ada rujukannya Bapa dan Yesus. Jadi tidak bisa dipungkiri, Tritunggal itu tidak bisa dipungkiri. Berarti ada dua, minimal lebih dari satu. Turun. Anda tidak punya ilmu. Turun. Tidak jujur. Tidak ada kejujuran di dalam kekristenan, berarti betullah Quran surah Al-Baqarah ayat 9-nya. Kan mereka hendak mau menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Turun. Betul. Kalian mengatakan bahwa kami ini mencomot-comot ayat, padahal kalian itu menambah-nambahkan dan mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Saya bertanya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Anda mengatakan dua. Yang mana Tuhan? Dua-dua Tuhan. Berarti Tuhan Anda dua? Makanya musuh kalian itu bukan orang Islam, musuh kalian itu bukan Al-Quran, tetapi musuh kalian itu adalah Bibel kalian sendiri. Kenapa kalian tidak jujur di dalam Bibel kalian itu?
Di dalam Yohanes 1:14 itu kan ada dua yang harus kita percaya. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus, kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana, Sus? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus, terus kita percaya kepada kamu sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Mana dalilnya, Sus? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Bapa sebagai Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat datang di kebenaran.